Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an, juga untuk mengetahui tentang Al-Qur'an dari berbagai macam aspeknya, dan insya Allah manfaatnya banyak, bukan hanya di dunia sampai akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Quran melalui metode As-Surasmaniyah, sebuah metode yang memberikan kemudahan agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, di mana sudah tersusun dengan menggunakan sistematika dan metodologi pengajaran yang cukup handal tentunya ya, karena memang hasil riset bertahun-tahun sehingga ditemukanlah metode As-Surasmaniyah ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi utama, yaitu pada halaman 119, hukum bacaan mad jaiz munfasil. Kalau sebelumnya kita mempelajari hukum bacaan mad wajib mutasil, dan sebelumnya lagi adalah mad tabi'i. Sedikit saya ulang supaya kita benar-benar mengenal, memahami. Syukur-syukur kita hafal tentunya ya. Yang pertama adalah mad tabi'i, apabila ada huruf mad sesudahnya berupa huruf hidup selain hamzah dibaca panjang 2 harkat. Kemudian mad wajib mutasil ya, apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf hamzah pada 1 kata, maka dibaca panjang 4 atau 5 harkat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum bacaan mad jaid munfasil, yaitu dibaca 4 atau 5 harkat ketika wasol, ketika menyambung bacaan. Mad jaiz munfasil adalah apabila ada huruf mad di mana sesudahnya berupa huruf hamzah pada lain kata. Sekali lagi, mad jaiz munfasil adalah apabila ada huruf mad di mana sesudahnya berupa huruf hamzah yang terletak di lain kata. Ini namanya mad jaiz munfasil. Di mana saja di dalam Al-Quran ketika kita bertemu bacaan ini, maka pastikan dibaca panjang 4-5 harkat ketika wasol, ketika menyambung bacaan. Kemudian secara ilmiah, mad jaiz munfasil ini juga dibagi 2, yaitu ada mad jaiz munfasil hukmi dan ada mad jaiz munfasil hakiki. Nah, mad jaiz munfasil hukmi itu berkaitan dengan hak kinayah atau hak domir. Sementara mad jaiz munfasil hakiki yaitu huruf madnya yang tertulis, baik berupa huruf alif yang di harkat fathah, huruf ya mati yang di harkat qaf, dan huruf waw mati yang didahului harkat dhammah. Itu mad jaiz munfasil hakiki. Kalau mad jaiz munfasil hukmi berupa hak kinayah, artinya huruf madnya tidak tertulis. Kita coba lihat pada halaman 119 contoh-contoh di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama contoh mad jaiz munfasil hukmi, yaitu pada contoh bacaan ini
saya praktekkan. Di sini ada satu hukum mazaidun fasil hukmi ya. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Nah, di sini ada kata-kata masyarau bihi anfusahum. Bihinya ini dibaca 4-5 harakat karena termasuk hukum bacaan mad zaid munfasil hukmi. Nah, ketika wasal dibaca panjang. Nah, ketika dibaca waqaf berhenti maka dibaca pendek. Wa nabi sama syarau bih. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian contoh bacaan mazaid munfasil hakiki. Nah, ketika wasal dibaca 4-5 harakat. Nah, ketika waqaf dibaca 2 harakat. Kenapa? Karena hukumnya kembali menjadi bacaan mad tabi'i atau mad asli. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Kenapa? Karena banyak yang terjebak. Yang dilihat adalah bentuk alisnya, bentuk topinya, atau bentuk benderanya, bukan bentuk kasusnya. Karena di atasnya itu tetap ada bendera, ada alis. Padahal kalau kita pahami ya melalui metode Asyur Osmaniyah ini, oh ketika waqaf itu dibaca 2 harakat. Nah, karena berlakunya mad zaid munfasil hakiki ini dan hukum itu berlaku ketika wasal. Nah, ketika waqaf mad zaid munfasil hakiki dibaca 2 harakat, mad zaid munfasil hukmi dibaca pendek. Contohnya ini pada surah Al-Baqarah ayat 106 ya. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bil khair aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, kata-kata minha au misliha di sini itu hukumnya haknya adalah mazaid munfasil hakiki. Au mislihanya dibaca 2 harakat karena waqaf. Nah, ketika diwasalkan baru terjadi lagi hukum mazaid munfasil hakiki. Baik para marfisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita praktekkan bacaan mazaid munfasil ya pada halaman 120 ya. Dibaca 4-5 harakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita baca 4 harakat ya. Saya contohkan. Labithina fiha ahqaba inna anzarnakum fala uqsimu bil khunnas ya ayyuhal insan wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin
wa ma adraka ma sijjin kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun wa idhan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa ma ursilu alaihim hafizin wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, demikianlah contoh-contoh bacaan mazaid munfasil, baik mazaid munfasil hakiki maupun mazaid munfasil hukmi. Mudah-mudahan kita dapat memahami materi ini sehingga wawasan kita bertambah tentang tata cara membaca Al-Quran, sehingga kita pun insya Allah diantarkan kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.